Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Kembali lagi di Ron's Legacy Channel. Oke, kali ini saya akan membahas satu topik yang kontroversial, cukup menarik di mata masyarakat, yaitu pentingnya asuransi di masa yang pandemi seperti ini. Oke, seperti kita ketahui sekarang di masa pandemi begini, ada virus corona atau COVID-19 dan juga berbagai macam industri banyak yang kolaps. Tapi juga ada industri-industri yang sedang naik daun. Artinya secara finansial sebenarnya ada yang naik, ada yang turun, secara ekonomi maksud saya. Tapi kita bicara secara kita punya kesehatan dulu, oke? Nah, kembali ke topik, asuransi penting di masa pandemi. Menurut saya pribadi sangat penting sekali. Karena kenapa? Karena kita tahu sekarang ekonomi sedang beberapa bagian sektor ekonomi sedang terkena dampak yang luar biasa. Salah satunya mall, di mana bisnis-bisnis yang di mall itu mengalami kerugian yang sangat luar biasa sekali ya. Karena kita ketahui mall sekarang sepi. Sampai hari ini video ini dibuat, saya masih ada datang ke mall sekedar hanya untuk melihat-lihat, itu sepi sekali. Penjualan drastis turun. Saya iseng-iseng bertanya, survei, bertanya kepada staff-staff yang berjaga, itu sepi sekali. Artinya dampak ekonomi lesu ya, walaupun ada ekonomi di pihak lain yang tetap stabil atau malah naik gitu ya. Nah, tapi kesehatan kita tetap sangat penting gitu loh. Nah, jadi saya pribadi awalnya itu bukan orang yang suka dengan asuransi. Saya tidak pernah percaya dengan insurance, oke? Jadi saya awalnya juga tidak menggunakan asuransi. Oke, saya bicara di sini bukan untuk promosi asuransi, cuma saya berbagi tentang pentingnya asuransi. Oke, seperti Anda ketahui di video-video saya sebelumnya yang mengenai mata strabismus saya sebelah kanan, oke, hari itu saya operasi. Itu juga banyak sekali yang bertanya kepada saya via DM ataupun via message di YouTube mengenai apakah bisa pakai asuransi, oke, BPJS dan lain-lain. Nah, dari situ teman-teman sekalian banyak juga yang merasakan manfaat dari BPJS, oke, artinya asuransi juga. Karena kenapa tidak perlu mengeluarkan biaya pribadi? Seperti yang teman-teman ketahui, saya keluar biaya cukup besar, 27 juta plus itu untuk operasi mata saya, oke. Itu angka yang sangat besar ya menurut saya, lumayan banget gitu. Nah, jadi kalau jika bisa di cover dengan asuransi, bukankah sangat baik sekali ya? Tentunya kalau manfaat asuransi dan lain-lain saya nggak bahas ya. Saya tidak akan bicara mengenai manfaat asuransi, kriterianya perusahaan apa yang bagus, itu bukan topik saya untuk membahas mengenai hal itu. Tapi saya lebih ke arah tentang pentingnya asuransi, menyampaikan asuransi itu terhadap media, terhadap social life gitu, terhadap kehidupan orang banyak gitu. Karena orang-orang di Indonesia ini masih sangat tabu dengan kata asuransi, masih malu, masih merasa tidak perlu. Padahal kalau di luar negeri, kalau kita ketahui, paling gampang nonton film aja, itu kalau ada yang kecelakaan masuk ke rumah sakit tuh langsung masuk. Tapi kalau yang saya alami pribadi, ketika kita masuk ke rumah sakit itu pasti yang ditanya rata-rata adalah administrasi dulu gitu. Soalnya kenapa? Karena masyarakat Indonesia banyak yang nggak mempunyai asuransi. Seandainya kalau banyak orang di Indonesia yang sudah mempunyai asuransi, dia nggak bakal tanya tuh mengenai administrasi. Kita cukup taruh asuransinya, memberitahu asuransinya apa, maka langsung masuk, langsung ditindaki. Ya, saya tidak menjudge sistem rumah sakit di Indonesia bagus dan jelek, biar teman-teman yang menilai sendiri. Oke, saya tidak akan menilai. Oke, cuma ini pengalaman pribadi saya ya. Nah, jadi saya akan kasih lagi satu contoh mengenai pentingnya insurance. Oke, saya pada satu hari saya tidak punya asuransi sama sekali, saya nggak punya perlindungan asuransi. Terus di satu hari Minggu yang cerah, tiba-tiba perut saya sakit dan ternyata saya langsung dilarikan ke UGD. Saya mengalami usus buntu dan harus dioperasi saat itu juga. Saya operasi di salah satu rumah sakit swasta yang cukup terkenal di daerah Jakarta Barat, oke. Harganya lumayan, itu saya habis lebih dari 80 juta. Mungkin sebagian dari teman-teman di sini nggak percaya, oh operasi usus buntu sampai 80 juta, ya, saya habis 80 juta lebih, itu bayarnya cash, oke. Bayangin nggak buat teman-teman yang mungkin kondisi finansialnya tidak sebaik saya, bagaimana tuh? Oh, cari murah dulu, pindahin dulu orangnya, kalau mati gimana? Kalau tewas? Nah itu kan kalau kita sudah mengancam nyawa, sangat urgent gitu loh, sangat
nggak bisa mikir panjang gitu, harus ambil tindakan cepat gitu loh. Nah itu salah satu pengalaman saya yang saya terjadi sama saya ya, karena saya juga bukan orang yang suka dengan asuransi, saya bukan orang yang tertarik dengan asuransi. Tapi di kala pandemi seperti ini sudah no choice, nggak ada pilihan, suka nggak suka itu harus mempunyai asuransi. Karena asuransi itu ibaratnya adalah uang kecil membeli uang besar. Saya akan bicara begini, saya akan taruh 3 level finansial di umumnya. Kita bicara orang menengah ke bawah, orang menengah, dan orang yang kelas atas, oke? Nah, kalau kelas menengah ke bawah udah jelas sangat butuh perlindungan insurance. Boleh dari BPJS ataupun ambil asuransi swasta jika mampu, oke? Karena BPJS cukup murah atau asuransi swasta. Tapi setelah mendapatkan banyak pengetahuan mengenai BPJS, alangkah baiknya jika bisa mengusahakan ambil asuransi swasta, ya. Mungkin yang 500.000 kali sebulan atau 1 juta rupiah sebulan disisihkan. Kalau saya nggak punya uangnya bagaimana, Pak? Ya ambil BPJS kalau begitu. Seenggaknya punya perlindungan asuransi. Karena kenapa? Hari ini jelas-jelas di depan mata kita punya musuh yang sedang menyerang kita, yaitu virus corona yang sedang menyerang seluruh dunia. Dan banyak sekali orang, saya lihat di swasta, rumah sakit swasta itu kalau kena corona itu rata-rata habis uang tuh udah kepala 100 juta lah, ya. Dan resikonya besar sekali, yaitu nyawa. Bukan cuma uang tapi nyawa. Nah, jadi kalau orang menengah ke bawah udah jelas sangat butuh sekali yang namanya perlindungan insurance. Nah, kalau untuk kelas menengah ini biasanya kadang-kadang yang ada duitnya ada, kadang duit nggak ada, ya. Dia bilang saya kadang butuh, saya kadang tidak butuh. Jadi ada market menengah itu yang sadar, ada juga yang nggak sadar. Nah, buat Anda yang mungkin kondisi hari ini finansialnya punya duit 1 miliar di bank gitu ya, deposito atau mungkin tabungan, punya aset rumah 1, mobil 1 gitu ya, itu masih kelas-kelas menengah ke bawah juga sih itu ya. Rumah ukuran 90 meter, 100 meter ya menengah-menengah ke bawah lah, oke? Belum menengah juga sih itu. Nah, itu butuh gak asuransi? Sangat butuh menurut saya di kala pandemi. Kenapa? Karena finansial, ekonomi semua lagi susah seperti ini. Jangan sampai jika terkena penyakit apapun itu datang, itu jangan sampai menggerus kita punya tabungan. Bayangin kalau kita sudah berkeluarga, ayah, ibu, anak 2 gitu. Kita pastikan sebagai seorang orang tua, kita pasti memikirkan masa depan untuk anak, kita punya tabungan. Tapi jika terjadi sesuatu, pastikan memakai uang tabungan tersebut gitu loh. Makanya kenapa penting sekali mempunyai asuransi. Nah, bagaimana kalau untuk orang menengah ke atas ataupun orang kelas atas yang uangnya merasa dirinya banyak gitu loh. Nah, justru buat Anda yang uangnya banyak justru lebih bagus lagi. Kenapa? Harusnya beli asuransi bukan satu big deal. Bukan satu masalah yang besar. Karena asuransi itu terjangkau kok. Nggak ada asuransi yang ibaratnya kecuali kamu minta yang macam-macam gitu isinya ya. Kalau hanya sekedar isi perlindungan yang biasa rumah sakit, saya rasa masih sangat terjangkau sekali gitu. Itu bukan uang besar buat seorang orang yang sudah menengah ke atas. Gitu, apalagi orang kalangan atas ataupun kalangan konglo tuh udah lebih atas lagi gitu ya daripada atas ya. Jadi itu sudah sangat biasa banget gitu dengan kata asuransi. Nggak perlu negative thinking, nggak perlu kaget gitu dengan asuransi. Karena di masa pandemi seperti ini asuransi menurut saya penting banget ya. Bayangin itu sangat membantu kita punya ekonomi. Saya pribadi background saya adalah seorang pengusaha. Sebagai seorang pengusaha, kebanyakan uang kita itu muter. Uang kita itu selalu berguling terus, ya, masuk keluar in and out itu kencang sekali. Bayangin jika terjadi amit-amit sesuatu terhadap diri saya ataupun keluarga saya, dan di mana saya harus mengeluarkan sejumlah uang, mungkin ratusan juta rupiah, dan which is bilanglah saya mampu, tapi kan mengganggu finansial saya. Kenapa? Ratusan juta itu juga uang gitu loh. Ya itu bukan uang 1000 perak gitu loh. Itu kan ratusan juta. Ya, uang yang sanggup untuk beli mobil, beli apartemen, ya tergantung sih apartemen di mana dan mobil apa ya. Tapi intinya uang itu sanggup gitu untuk beli barang itu. Kalau 1000 perak kan kita nggak bisa beli apartemen, betul nggak? Nah jadi uang ratusan juta itu kan kalau sampai kita terpakai hanya untuk masalah kesehatan kita yang sebenarnya bisa kita cegah sejak dini dengan memiliki asuransi, bukankah itu jauh lebih baik? Ya, saya bicara begini bukan saya menjual asuransi. Saya pribadi, saya orang yang tidak suka dengan asuransi di awalnya. Tapi hari ini saya termasuk orang yang open mind dengan asuransi. Kenapa? Menurut saya asuransi membantu banyak orang. Dari sisi faktor terutama persiapan dan tentang finansial kita. Karena semua itu kan tentang rencana. Kita punya keluarga harus punya rencana.
Nah, jadi rencana kita jangan sampai rusak hanya karena tidak memiliki asuransi, jadi kita harus menggunakan tabungan kita untuk asuransi. Nah, sekarang saya akan berbagi pengalaman saya lagi mengenai kenapa banyak sekali orang-orang skeptis dengan asuransi. Salah satunya saya dan keluarga saya. Hari itu kurang lebih 20 tahun yang lalu, ayah saya membeli sebuah asuransi pendidikan untuk adik saya yang paling kecil. Oke? Adik saya sama saya bedanya 10 tahun, jadi adik saya hari itu masih kecil sekali. Bapak saya memberikan asuransi buat dia supaya pada saat mau kuliah ada uangnya, namanya asuransi pendidikan. Oke? Tapi yang terjadi adalah itu ternyata asuransi jiwa. Tunggu adik saya tutup usia dulu, meninggal dulu, baru uangnya keluar. Nah, hal-hal seperti itu banyak gak terjadi di masyarakat, banyak sekali gitu loh. Itu membuat orang-orang kecewa dan menjadi skeptis, menjadi benci dengan asuransi. Padahal yang salah bukan industrinya, tapi si orang sales yang menjual tersebut itu tidak mengerti apa yang dia jual, atau semena-mena hanya untuk menguntungkan diri sendiri. Itulah yang menyebabkan juga karena mindset seperti itu di lapangan, itu yang menyebar mulut ke mulut ngomong, jadi juga nyampe ke telinga saya. Itu yang membuat awalnya saya tidak suka dengan asuransi. Benar-benar saya skeptis banget dengan asuransi. Asal orang nawarin saya asuransi, saya sudah berpikir dia mau menguntungkan diri dia sendiri gitu loh. Nah, kalau itu juga Anda boleh tulis di kolom komentar ya. Berarti Anda sama dengan saya. Nah, itu yang membuat saya akhirnya saya mau belajar tentang insurance business, insurance industry. Saya mau mendalami, saya mau mengerti kenapa sampai orang-orang di luar negeri semua sangat open dengan asuransi, tapi kenapa orang Indonesia kebanyakan close mind, tutup pikiran dengan asuransi. Nah, akhirnya saya memutuskan saya belajar, saya masuk lebih dalam, saya mengerti lebih dalam gitu mengenai dunia asuransi. Ternyata dunia asuransi itu tidak seperti kebanyakan di luar sana. Karena banyak sekali sales-sales atau dikatakan agent yang nakal, mereka hanya mau mementingkan diri sendiri. Makanya dalam membeli sebuah asuransi, Anda harus beli dari orang, bukan cuma orang yang Anda kenal, tapi orang yang Anda tahu bahwa dia benar-benar expert, dia benar-benar pandai, dan dia benar-benar mengutamakan Anda, mengutamakan diri Anda, bukan mengutamakan kondisi finansial dia. Ya, paling gampang Anda lihat background keluarganya si agent tersebut juga. Saya tidak menjudge gitu loh. Saya nggak bilang agent itu jahat atau agent itu baik. Saya nggak akan bicara baik dan jahat. Tapi kalau si agent tersebut dia hidupnya sudah sukses, sudah baik, ketika dia memberitahu edukasi tentang insurance, cenderung bukan untuk finansial dia lagi, bukan ekonomi dia lagi, tapi cenderung karena dia mau berbagi pengalaman. Itu yang saya rasakan kepada saya sendiri. Ketika sekarang saya mengedukasi orang tentang asuransi, yang saya berikan adalah satu pelajaran bentuk mengenai pentingnya asuransi, bukan bagaimana caranya orang itu membeli asuransi. Nah, manfaat yang harus didapatkan oleh Anda, bukan manfaat yang didapatkan oleh si agent tersebut gitu loh. Nah, jadi supaya mendapatkan manfaat yang baik, yang maksimal. Karena banyak sekali satu paradigma pikir, oh kalau asuransi itu bayar cuma 5 tahun, asuransi bayar cuma 10 tahun. Which is menurut saya itu tidak benar dan tidak salah, tapi saya tidak setuju. Asuransi itu lebih ke arah, menurut saya lebih ke arah seperti asuransi mobil. Anda beli asuransi mobil, Anda bayar setiap tahun asuransi mobilnya, Anda di cover. Kalau Anda tidak bayar lagi, mobil Anda tidak di cover. Nah, jadi bagaimana ceritanya 10 tahun bayar, tapi saya mau di cover seumur hidup? Di mana logikanya? Bagaimana saya bayar 10 tahun, tapi saya dilindungi sampai mati? Itu nggak make sense. Yang ada kenyataannya apa? Di tahun ke-11 akan ditelepon, disuruh tambah dana, disuruh top up. Itu yang terjadi sama saya juga. Itu yang nyebabin saya dulu skeptis dan trauma dengan asuransi. Tapi sekarang yang saya belajar tentang dunia insurance adalah apa? Ya kamu bayar selama kamu menggunakannya, dan kamu perlu menggunakannya, kamu harus bayar. Artinya ya lifetime, seumur hidup kita bayar dengan biaya yang kecil. Karena cenderung kalau dipepet ke 10 tahun kan biaya lebih naik. Ataupun dikecilin juga bisa, tapi ujung-ujungnya disuruh top up, disuruh tambah. Nah, itu yang terjadi di masyarakat yang menyebabkan orang banyak sekali skeptis dan menjadi negatif. Loh, katanya cuma bayar 10 tahun. Kok saya harus bayar lagi di tahun ke-11? Loh, kok saya ditelepon bilang dananya nggak cukup? Nah, itu yang terjadi di lapangan banyak banget. Makanya saya paling nggak suka kalau ketemu dengan seorang agen asuransi yang bilang, oh saya bayar 10 tahun cukup, 5 tahun cukup. Menurut saya itu nggak benar gitu edukasinya. Ya, menurut saya nggak tepat.
Karena asuransi itu uang kecil beli uang besar. Kecuali kalau bayar 10 tahun tapi mungkin sebulan disuruh bayarnya 100 juta mungkin, atau 50 juta, atau 10 juta. Besar banget gitu loh. Ya itu mungkin saja, itu ibaratnya ibarat kayak kita beli rumah cicil selama 100 tahun dipepet jadi 10 tahun. Jadi dia punya nilainya gede banget gitu loh. Tapi kalau tetap bayar 10 tahun tapi nominalnya kecil, nggak make sense gitu loh. Bagaimana caranya kita bayar misalkan 1 juta rupiah 1 bulan selama 10 tahun untuk dilindungi kita sampai mati. Sampai usia 85, mungkin sampai usia 90, mungkin 75 mungkin. Itu kan nggak make sense gitu loh. Nah, hal-hal seperti itu adalah edukasi-edukasi yang menurut saya kurang tepat. Lebih tepatnya saya tidak setuju dengan satu mindset yang seperti itu. Makanya Anda harus mendapatkan edukasi asuransi yang tepat, yang benar, ya, tentang nilai Anda, tentang nilai kebutuhan Anda, tentang manfaatnya, dan lain-lain. Nah, jadi buat teman-teman sekali lagi, apakah penting asuransi di masa pandemi seperti ini? Sangat penting sekali. Karena hari ini ada corona, kita nggak tahu. Tahun ke depan ada korono, teman-temannya mungkin datang, kita nggak pernah tahu. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Sedia payung sebelum hujan. Saya sendiri sebagai orang yang anti skeptis dengan asuransi, dan akhirnya setelah saya belajar lebih dalam, saya mengerti tentang indahnya asuransi, dan saya menyadarinya bahwa asuransi itu begitu bermanfaat dan berguna buat orang banyak. Jadi buat teman-teman di luar sana yang mau bertanya-tanya tentang asuransi, tentang apapun Anda punya asuransi, Anda bisa DM saya atau Anda bisa message saya di Ron's Legacy di Instagram saya. Saya akan berusaha menjawab, saya akan memberitahu Anda. Tapi sekali lagi di sini kita tidak akan menjudge asuransi yang jelek ataupun asuransi yang buruk ataupun asuransi yang sangat baik. Kita nggak bicara jelek dan bagus, tapi kita akan lebih bicara mengenai manfaat apa sih yang akan didapatkan jika kamu memiliki asuransi. Atau mungkin kamu sudah punya asuransi tapi kamu tidak tahu manfaatnya apa, kamu bisa DM ke saya, beritahu ke saya akan beritahu ke kamu manfaatnya apa. Moga-moga saya punya video kali ini bisa membantu Anda untuk membuka pikiran Anda bahwa asuransi itu sangat penting buat kita di kehidupan kita saat ini. Dan juga Anda bisa terbuka untuk memiliki asuransi buat melindungi diri Anda dan melindungi keluarga-keluarga yang Anda cintai. Sehingga sebelum terjadi sesuatu kepada diri Anda ataupun keluarga Anda tidak perlu mengeluarkan tabungan untuk masa depan, menjual aset, ataupun jual apapun yang Anda harus jual untuk menutupi kebutuhan tersebut. Oke? Sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Thank you. Bye-bye.